Halo, salam jumpa pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat pemirsa. Pemirsa, senang sekali kali ini kita berjumpa kembali dalam program acara kecintaan Anda. Dimana kalau bukan di program Ngobras Ngobrol Santai pemirsa. Kita akan berbincang dengan narasumber kita yang sudah ahli dalam bidangnya. Tentunya akan berbicara tentang adanya pawai sebagai bentuk peringatan kemerdekaan pemirsa. Ya, dalam berbagai peristiwa peringatan hari besar, semisal nih pemirsa Selamatan Desa atau Hari Kemerdekaan, biasanya diadakan pawai atau karnaval ya. Lalu bagaimanakah idealnya sebuah pawai? Nah, kita sudah bersama dengan narasumber spesial di malam hari ini. Halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Sehat. Lama nggak jumpa ya Pak Kolik ya. Kita bersama dengan Bapak Kolik Nuryadi pemirsa ini selaku pemerhati budaya. Lu lama banget ya Pak nah sini ya? Ya, tahun 2018. Terakhir kesini tahun 2018 ya kala itu ya Pak ya. Oke, masih sama kayak dulu ya Pak ya? Sama. Tak ada yang berbeda ya. Oke Pak Kolik, kita akan berbincang tentang pawai ya Pak ya. Pawai sebagai bentuk peringatan kemerdekaan. Oke Pak, kita tidak perlu lama-lama ya Pak Kolik ya Pak. Ini kira-kira apa sih Pak yang membuat pawai menjadi bagian penting dalam peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia? Ini apa Pak Kolik? Monggo Pak. Ini sewu ya. Nggih, monggo. Pawai atau sering juga disebut karnaval. Itu kenapa kok penting perkataannya? Iya. Kan macam-macam cara memperingati kan macam-macam. Betul. Lomba-lomba atau apa kan banyak ya. Banyak sekali Pak. Tapi pawai ini daya tariknya tinggi. Jadi masyarakat antusiasnya itu juga tinggi. Nah, disitulah kesempatan bahwa pemaknaan peringatan itu bisa dimasukkan dari bahasa makna dan pesannya itu bisa tersampaikan. Nah, karena di situ banyak melibatkan sumber daya manusianya, sumber dana, kreativitas, ya itu campur baur. Jadi dengan penataan yang tepat, semangat yang sudah memang terbawa oleh arus, biasanya kan pawai itu terbawa oleh arus. Jadi Iya, sekarang ini betul. kemerdekaan kan gitu. Iya. Jadi orang itu sudah masuk ke ruang itu karena sudah ada kebiasaan-kebiasaannya yang mendahului. Jadi makanya budaya itu kan kebiasaan-kebiasaan yang mendahului itu ada. Nah disitulah pawai itu sangat dipentingkan. Nah tinggal bagaimana cara mengemas pawai itu supaya menjadi lebih efektif. Oke, berarti memang pawai itu daya tariknya emang tinggi begitu ya Pak ya. Lalu kenapa sih biasanya harus apa itu? Memang harus ya Pak ya, apa itu berisi seperti apa itu pertunjukan-pertunjukan seperti itu Pak ya. Memang seperti itu ya Pak ya? Iya, itu kan bagian dari inovasi dan kreativitas saja. Jadi rata-rata itu pakai ya seni pertunjukan seni atau kolaborasi macam-macam ya dengan seni, ada seni tari, ada seni macam-macam ya macam-macam ya, seni bentuk, seni apa itu ada semua di situ lah. Tetapi yang sangat diwajibkan seharusnya itu adalah ada simbol-simbol, simbol-simbol yang menjadikan makna pawai itu bisa tersampaikan pesannya. Oke. Jadi kalau Agustusan begini, kemerdekaannya gini itu ya simbol yang dipakai Pancasila, bendera, kan begitu. Iya. Berarti maksudnya simbolnya ini yang berkaitan dengan apa momennya ketika itu ya? Momennya. Dan ini kan momen 17-an, berarti Iya. memang simbolnya yang berkaitan dengan apa tuh kemerdekaan kita begitu ya Pak Kolik maksudnya ya. Oke. Lalu kalau kita berbicara tentang konsep ini ya Pak Kolik, bagaimana sih Pak konsep pawai ini Pak yang ideal yang dapat meningkatkan semangat juang kita ya Pak, semangat patriotisme kayak gitu. Kalau konsep ya, karena itu memang peringatan kemerdekaan kan intinya adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat. Iya, bagaimana ya? Ya, bagaimana Betul. konsepnya untuk menumbuhkan kesadaran Iya, ini, benar. semangat patriotisme itu. Kalau bicara tentang konsep yang jelas ada tema besarnya dulu. Nah, tema besarnya sudah ketemu,
Nah, setelah itu baru bagaimana tata cara melibatkan masyarakat secara menyeluruh, terus bagaimana menata apa, dekorasi, menata kreativitas itu, seni-seni itu, supaya tertata apa urut-urutannya itu pas kan gitu itu. Makanya kalau rata-rata ya kalau peringatan ini barisan pertama bendera-bendera, ini pawai peringatan kemerdekaan kan begitu. Bendera-bendera apa, itu ditata sedemikian rupa, jadi konsepnya jelas. Akhirnya makna yang akan disampaikan itu bisa nyambung. Berarti kalau untuk yang momen 17 ini tema besarnya adalah itu ya, hari kemerdekaan kita. Ya, kemerdekaan supaya semangat itu muncul kembali di era kekiniannya itu bagaimana cara berjuangnya. Kan? Nah, di era kekinian ini ya maksudnya gimana? Maksudnya era kekinian yang masih memiliki semangat patriotisme tinggi begitu maksudnya Pak? Atau ya, semangat membangun kampung halaman, rasa mencintai kampung halaman. Nah, itu yang semangatnya maksudnya berarti bermacam-macam begitu ya, Kolik ya. Oke, Pak, kalau untuk maksudnya tadi kan harus ada tataannya. Kalau yang untuk acara seperti momen ini kan untuk penataannya biasanya kayak bendera-bendera gitu ya Pak. Kedua biasanya apa dan seterusnya. Nah, biasanya itu ya pokoknya bendera yang sifatnya ke arah-arah patriotisme, perjuangan. Baru itu ada beberapa hal yang sifatnya seni itu menggambarkan apa begitu. Dan itu sampai ke belakang itu biasanya yang belakang itu yang hiburan itu ya. Seperti yang biasanya yang barisan yang hampir ke belakang biasanya dia sifatnya untuk yang hiburan ya, gitu ya. Yang menciptakan apa atmosfer kemeriahan. Berarti maksudnya yang depan nggak nyiptakan atmosfer kemeriahan gitu atau gimana? Gimana Pak? Maksudnya gitu? Ya bukan? Kalau meriah orang ini kan daya tariknya kan kuat dong. Baik. Makanya kemeriahan ya harus dijaga, harus ditata. Makanya konsep yang jelas itu ya penataan mulai dari tema pelibatan masyarakat sampai sarana prasarana, terus kreativitas dan potensi yang akan dimunculkan sampai berhubungan dengan media massa. Bagaimana untuk memblok up itu semuanya. Lah, ini konsep. Cara menyeluruh terus kolaborasi dengan komunitas yang lain. Nah, kayak gitu-gitu itu penting. Pak. Baik, tadi itu untuk yang konsep besarnya. Kalau untuk ini kan tadi tentang konsep yang kolaborasi. Kalau kolaborasi biasanya dengan siapa aja Pak kalau untuk acara seperti ini? Kolaborasi biasanya dengan komunitas dan gitu. Kalau misalkan itu adalah acaranya pawai kemerdekaan suatu wilayah tertentu, misalnya kelurahan tertentu. Berarti kolaborasinya dengan komunitas budaya dari pihak pemerintah kan itu harus, tapi bukan pemerintah setempat. Nah, mungkin pemerintah di atasnya atau apa itu kan harus di di atas saya Pak. Maksudnya pusat begitu ya Pak ya. Baik, berarti ini kan kita harus betul-betul bisa menciptakan konsep sedemikian rupa dengan detail Pak. Berarti harus konsepnya harus benar-benar matang begitu ya Pak. Ya, karena tidak hanya berkaitan dengan kreativitas seni dan budaya saja. Apa Pak? Macam-macam kan pelibatannya itu. Jadi kalau ngomong tentang gerakan pawai kemerdekaan itu yang terlibat banyak hal. Jadi mulai masyarakatnya ya, mulai tatanannya, tatanan mulai keamanan, perizinan, macam-macam itu kan kolaborasinya kan yang di situ. Maksudnya kolaborasi peracara begitu. Iya, acara-acaranya yang harus disiapkan itu kan harus ditata sedemikian rupa dengan jalan, dengan apa yang mau dilalui, ya itu kan harus diperhitungkan matang. Betul. Nah, berikutnya itu kayak gitu sekarang itu medsosnya, sekarang itu sudah media massa sudah top lah. Jadi supaya ada kesan-kesan berikutnya menambah semangat, untuk evaluasi itu kan harus benar-benar terekam, terus publikasinya juga harus kuat. Lihat medsos itu sekarang. Berarti memang ini harus
ada kolaborasi dengan banyak pihak ya Pak Iya. ya, dari apa itu mungkin masyarakat, kemudian tokoh masyarakat, terus apalagi itu media sosial dan lain-lainnya Iya. harus semuanya harus betul-betul diperkirakan dengan baik begitu ya Iya. Pak ya. Oke Pak, lalu kalau kita berbicara tentang tujuan Pak, tujuan sendiri ini bagaimana Pak? Tujuan utama dari pawai kemerdekaan sendiri itu seperti apa? Sama, kalau kita memperingati sesuatu, pasti kenapa harus diperingati? Karena ada makna besar di sana, ada pesan besar. Jadi untuk menciptakan kesadaran bahwa ada sebuah momen yang perlu kita sadari, Iya. yang perlu kita lanjutkan, yang perlu kita semangati lah katanya, untuk apa ya, disampaikan dari generasi ke generasi. Oke. Nah itu tujuan utamanya peringatan apapun itu kayak begitu, supaya ada rentetan berikutnya, pendidikan ke generasi berikutnya. Maksudnya untuk rentetan berikutnya untuk apa ini Mas? Sebagai apa? Ya untuk membangkitkan semangat generasi dari generasi ke generasi kan gitu kan penting. Contoh sekarang ini makanya namanya kalau kayak gini yang saya nyampaikan adalah berbudaya, berbangsa, bernegara. Oke. Nah, ini kan lewat 3B. ya lewat budaya dengan Baik. atraksi-atraksi ya, Baik, dengan ya. macam-macam. Lah bangsa ini kan sifatnya bangsa itu kan apa ya, nilai-nilai yang sudah diberikan oleh pendahulu kita. Ya. Jadi bangsa itu leluhur lah. Nah, ini Kemudian? kan hasil karya. Iya, kemudian hasil karya siapa Pak? Hasil karya saya Pak. Enggak, itu. Apa Pak? Oke, tidak apa-apa Pak. Nah. Oke, hasil karya maksudnya dari siapa? Contoh kalau peringatan ini kan hasil karya dari para pendahulu-pendahulu kemerdekaan Oke. yang menciptakan perjuangan sampai menjadi merdeka ini. Oke, baik. Tadi berbangsa, berbudaya dan bernegara masih belum selesai ya, Pak Kolik ya, karena mau ada yang lewat Pak, ditahan Ya, dulu ya. ya. Tetap dalam program acara Ngobrol-Ngobrol Santai, usai jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Ngobrol Santai, dan saya masih bersama dengan Pak Kolik Nuryadi selaku pemerhati budaya, dan kita masih berbincang tentang pawai sebagai bentuk peringatan kemerdekaan ya Pak ya. Oke Pak, saya mau tanya lagi. Baik, ini tentang berbudaya, berbangsa dan bernegara ya Pak ya. Itu yang apa kaitannya dengan pawai sebagai bentuk peringatan kemerdekaan ini Pak di momen ini? Yang jelas berbudaya, budaya itu yang jelas kecerdasannya, pola pikir, pola macam-macam itu. Bangsa itu jelas adalah ada kesamaan wilayah, ada kesamaan tata cara berperilaku, macam-macam itulah. Negara ini kan organisasinya. Jadi kalau pawai ini ada 3 hal itu masuk, makanya di dalam acara-acara di pawai itu tidak meninggalkan budaya-budaya tradisi. Terus pemaknaannya itu adalah hasil dari karya para pendahulu. Yang disebut bangsa itu, makanya kemerdekaan itu kan hasil dari karya para pendahulu. Yang momen ini juga harus kita peringati. Kenapa? Karena memang harus penting gitu, sifatnya itu penting untuk menunjukkan semangat patriotisme, rasa memiliki sebuah wilayah. Nah, negara itu kan aturan-aturannya, ya, menciptakan aturan-aturannya semuanya itu, makanya kolaborasinya kan menyeluruh. Jadi budaya, berbangsa, bernegara ini menjadi satu kesatuan. Nah, pawai ini di dalamnya itu ada itu semuanya. Nah, makanya makna-makna yang perlu disampaikan di dalam pawai itu harus terkonsep dengan jelas, harus tertata, rapi di dalam penyusunan pawainya juga. Itu penting banget untuk supaya momen pawai ini bisa lebih bermakna lah kayak gitu. Oke.
ini kan untuk momen peringatan kemerdekaan RI ini kan diperingati di seluruh Nusantara begitu ya Pak Kolik ya. Berarti ini untuk berbudaya tradisi di setiap wilayah pun juga berbeda dalam penyampaian pawainya. Berbeda-beda sesuai dengan wilayah-wilayahnya. Oke. Sesuai, tapi kan juga ada kolaborasinya. Walaupun kita di sini misalkan di Malang ada menampilkan tari-tari dari Irian Jaya, dari apa, kan itu hanya bentuk kreativitas, ya, begitu itu. Nah, itu yang intinya adalah menguatkan jiwa nasionalisme. Nah, kalau untuk yang di wilayah di luar Jawa Timur misalnya, bentuk penguatannya itu seperti apa Pak ya? Secara umum begitu. Kalau pawai sama. Sama ya Pak di seluruh wilayah ya? Iya, seluruh Indonesia saya kira pawainya sama. Maknanya sama itu. Yang akan dicapai itu esensinya sama. Menciptakan patriotisme, meningkatkan semangat. Gitu ya. Berarti untuk data mungkin dari segi konsep ada sedikit perbedaan dengan wilayah-wilayah yang lain begitu. Nah, itu penataannya aja, begitu ya Pak ya. Tapi tetap yang barisan terdepan pasti yang tim merah putih ya Pak ya. Gitu sama kan ada etika kan. Oke. Baik Pak Kolik, sekarang kita berbicara tentang kreativitas ini Pak. Nah, lalu bagaimana sih Pak Kolik ini kreativitas dan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pawai hari kemerdekaan? Ini yang seperti apa sih Pak Kolik? Kalau berkaitan dengan kreativitas dan inovasi supaya pawai itu berkualitas bahasanya itu ya. Nah itu kan harus ada kreasi-kreasi atau bahwa ada contohnya kayak begini, kostumnya itu harus unik dan menarik. Nah, itu kan supaya masyarakat ini terkesan bagus gitu ya. Oke, kalau menurut Pak Kolik yang unik dan menarik itu yang kayak gimana Pak? Menurut Pak Kolik harus yang kayak mewah, megah, besar atau gimana? Menurut Pak Contoh kan misalnya sekarang itu ada barisan putri-putri cantik dengan pakai apa? Pakai daur ulang. Terima kasih Pak Kolik ya. Terima kasih. Apa jadinya? Oke. Daun-daun. Oke, baik. Tidak harus bermewah tidak. Itu dekorasinya juga harus itu ditata yang semenarik mungkin. Kita baik untuk kualitasnya supaya baik, berarti untuk kualitasnya kan dibuat semenarik mungkin begitu. Selain itu apalagi Pak yang bisa menunjukkan bahwa itu kualitasnya memang bagus begitu Pak? Bahasa medsosnya juga harus dijaga. Jadi nilai-nilainya biar tersambungkan. Berarti media massa itu sangat berperan penting. Terus nomor duanya juga gitu. Ada kolaborasinya antara yang contohnya misalkan itu pembuat teknologi ya. Teknologi sekarang ini harus dimanfaatkan. Untuk pengeras suara kayak gitu. Oke, berarti itu juga berpengaruh juga ya Pak Kolik ya dengan kualitas begitu. Iya kan, kemeriahannya terjadi. Jadi kepuasan masyarakat itu terjaga lah, terjalin kayak gitu. Berarti maksudnya bagaimana mengemas dengan sebaik-baiknya begitu ya Pak ya, mulai dari apa itu tampilan, kemudian suara, mungkin begitu juga ya Pak ya. Apalagi Pak yang biasanya diperhatikan Pak selain itu Pak Kolik? Kalau pawai gitu? Apa ya, keunikan, dekorasinya, terus bahasa medsosnya. Terus itu tingkat kesakralannya itu harus ada juga. Itu juga perlu ya Pak berarti? Perlu, karena apa? Itu yang momen itu yang harus tersampaikan. Atau kesakralan kemerdekaan itu piye? Ada drama-drama biasanya kayak gitu di lapangan itu. Benar. Baik, biasanya kalau karnaval atau pawai kan biasanya kan masing-masing daerah. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh di Malang lah, itu kan pasti kan masing-masing kelurahan lah gitu ya Pak. Iya, masing-masing. Kelurahan pasti kan RW, RT. Nah, itu apakah tiap RW, RT itu biasanya tingkat kesakralannya ada dalam mereka berperforma begitu? Masalahnya kan ada tema ya kan, makanya tadi yang pertama harus dibingkai dengan tema yang relevan. Ya, tema yang relevan. Dan biasanya di dalam panitia hari besarnya di sana, panitianya itu biasanya kan, di RW sini temanya ini,
Nah, tunjukkan iya. tema ini, Iya, tema ini. Nah, itu adalah konsep dari panitia. Oke, berarti itu dari panitia yang Iya, gitu ya Pak ya? ya. Oke. Jadi yang membidik itu adalah tema besarnya. Mhm. Apakah untuk apa itu tingkat kesakralan itu diharuskan ada Pak ketika Pengertian ada- sakral itu ada nilai yang perlu ditampilkan, perlu dipesankan, tetapi dengan sungguh-sungguh untuk menampilkan itu gitu. Jadi misalkan barisan bendera, ya benderanya yang apa, tongkat-tongkatnya yang punya wibawa lah, masa bendera yang tongkatnya Kecil. ngawur Oke, gitu-gitu baik. ya. Jadi harus betul-betul apa dipikirkan Ya, konsepnya ya Pak ya. dipikirkan, Oke, ya. baik. Nah, Pak, kalau untuk contoh kreativitas sendiri Pak dan inovasi yang dapat diterapkan dalam pawai kemerdekaan itu apa Pak? Contohnya seperti apa? Contoh kreativitas, yaitu contoh kreativitasnya membuat misalnya itu keindahan dari bahan-bahan alami. Ya, kan salah satu kreativitasnya. Terus Bahan-bahan alami maksudnya kayak apa? menggunakan teknologi. Contoh misalnya wanita-wanita Daun, cantik pakai daun-daun. Oke. Nanti digambarkan dengan apa? Oke. Bunga Oke. atau bunga matahari atau apa, itu kan contoh-contoh kreativitas. Yaitu yang berkaitan dengan alamiah misalnya Baik. itu. Berkaitan dengan teknologi. Contoh kreativitas aja itu. Orang itu salah satu loh. Untuk kemerian gitu, untuk kemerian apa? Pawai itu ya, Pak, Pawai ya? itu. Baik. Di sana ada musik-musik terbarukan, tetapi musik-musik yang kayak begitu, tetapi dengan bahasa busana-busana yang tradisi. Baik Pak. Nah, kalau Pak Kolik melihat sejauh ini di wilayah Malang atau Batu, untuk yang tingkat kesakralan ini apa Pak yang sering Pak Kolik lihat ketika ada pawai kemerdekaan setiap tahunnya? Seperti apa sih? Ya, Ingat saya. barisan-barisan awal itu, barisan-barisan bendera, barisan-barisan apa Pancasila, barisan apa itu. Makanya ditata yang tingkat itu, pemanaan awal, pemanaan nomor 1, pemanaan nomor 2, pemanaan nomor 3, sampai terakhir itu bentuknya hiburan. Jadi kemerian. Itu. Kalau tentang sakralnya itu kata kuncinya adalah makna apa yang mau disambungkan gitu aja. Intinya tetap sama ya Pak, maknanya kemerdekaan ya Pak ya? Iya, ini kan pawai kemerdekaan. Tapi mungkin penyampaiannya Tapi kalau pawai budaya beda lagi. Nah, pawai budaya itu di situ ada barisan-barisan tombak, barisan-barisan pusaka-pusakanya kampung, pusaka-pusakanya kota, dikeluarkan semua itu pakai Iya. sakral. Jadi apa yang dimiliki oleh daerah itu ya ditampilkan, Ditampilkan, dalam ya acara gitu, pawai ya. budaya itu kan Ya. Pak ya maksudnya ya. Baik, menarik ya Pak ini ya. Oke, nah Pak berarti untuk kreativitas sendiri ini berarti terserah dari panitia Pak ya, terserah panitia yang mau mengeluarkan apa ya kreativitas. Iya, makanya ada pelibatan dari seluruh tokoh masyarakat. Ada penataan yang tidak ujuk-ujuk, jadi sudah dari awal sudah direncanakan. Itu kayak gitu-gitu itu adalah rapat-rapatnya, apa-apanya itu harus apa? Intent lah kayak gitu-gitu itu. Oke. Jadi nggak sekedarnya. Kita lihat banyak yang sekedarnya banyak. Yang penting ada gitu banyak kok. Gitu. Tapi kenapa ya Pak kayak gitu ya? Atau mungkin Ya apa mungkin tuh? kepemimpinan. Ya, kepemimpinan. Mungkin karena topik yang apa itu kurang menarik atau gimana Pak kok yang Iya. sebenarnya? Kan ada kan kelurahan yang tidak pakai karnaval, oke. ada yang pakai, ada yang apa. Itu kan tergantung kepemimpinan. Oke, tapi bukan memang itu diharuskan ya Pak ya? Oh, kalau untuk- tidak atau- diharuskan. Kan macam-macam bentuknya, tidak hanya pawai aja untuk Oke. memperingati itu. Tasyakuran. Oke, berarti apa. tidak harus selalu dalam bentuk pawai Pak Iya, ya? karena ini judulnya pawai, akhirnya banyak bicara pawai. Oke, Pak Kolik ini lagi-lagi mau ada yang lewat ya. Ya. Kita tahan dulu atau dalam program acara ngobrol usai jeda. Jangan kemana-mana pemirsa.
Baik, kembali Anda bersama kami dalam program Ngobras, Ngobrol Santai pemirsa. Saya masih bersama dengan Pak Kolik Nuryadi pemirsa. Dan kita masih berbicara tentang pawai sebagai bentuk peringatan kemerdekaan ya. Oke, Pak Kolik, sudah prepare apa Pak untuk acara kemerdekaan ini Pak? Sudah persiapan apa aja Pak? Jenengan? Kalau saya banyak sekali Pak ya, agendanya ya. Itu yang utama. Gitu. Baik, Pak kita kembali ke laptop ya. Baik, nah Pak lalu untuk cara penggabungan sendiri Pak, ini bagaimana sih Pak cara menggabungkan tradisi dan juga modernitas dalam pawai Hari Kemerdekaan Pak? Bagaimana Pak penggabungannya? Jadi di masing-masing wilayah, masing-masing wilayah itu kan biasanya punya tradisi masing-masing. Betul. Nah, bagaimana tradisi itu dikemas dengan mengikuti era kekinian, termasuk teknologi macam-macam itu teknologinya ya. Contoh di museum di visual itu bagaimana kan begitu ya, digabungkan aja. Nah, terus kalau di musik ya itu ada teknologi yang ya kayak gitu. Terus ada bagaimana cara supaya ada kesan yang positif di kemudian hari. Sekarang sudah tercipta misalnya nyuting dari drone itu Pak. Iya betul. Ya kayak begitu itu. Nah itu kolaborasi, tetapi tidak meninggalkan esensinya. Rata-rata di pawai itu pasti ada seni-seni tradisi. Tetapi seni-seni tradisi itu sekarang kan lagu-lagu pop, lagu-lagu semua itu ya pakaiannya pakaian tradisi. Ya, itu sebetulnya kan kolaborasi tentang suka tidak suka, tentang apa itu. Lain sudah penilaiannya lain lah. Berarti itu kolaborasi yang tradisi, tapi juga ada semi modernnya begitu ya, Pak ya. Tapi ada penggabungan. Tapi dia tak meninggalkan tradisi yang ada begitu. Ya. Oke. Tapi untuk di Malang sendiri kan masih menerapkan hal itu ya Pak ya. Ketika pawai berjalan. Iya, contohnya kalau kita mau tari-tarian pakai gending, nanti gimana anunya kan pakai yang terbarukan. Harus pakai sound, pakai apa kan lebih efektif, lebih apa kan gitu. Baik, nah Pak, lalu bagaimana sih Pak cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pawai Hari Kemerdekaan Pak? Bagaimana cara meningkatkannya Pak? Itu tadi komunikasi yang intens, ya, komunikasi yang pas lah ya antara pemimpin masyarakat. Itu harus ada juga memang ada perencanaan. Kurang 6 bulan atau apa, memang itu sudah, ini kan jelas kalau 17 ini kan kemerdekaan itu kan pasti. Nah itu dirancang sedemikian rupa, nah itu jauh hari sebelumnya. Nah, terus digaungkan. Baik, lalu bagaimana sih Pak cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pawai Hari Kemerdekaan ini Pak? Seperti apa cara masyarakat diajak komunikasi. Supaya mampu berperan aktif, diajak ngobrol begitu ya. Ngobrol, punya dan diberikan keluasan untuk menciptakan kreativitas dan inovasinya. Itu masyarakat senang kalau begitu kan. Walaupun mengeluarkan uang itu senang gitu. Bagaimana Pak cara ngajak ngobrolnya Pak coba? Misalnya gimana Pak? Ya pertemuan. Jelas itu ngobrolnya dengan pertemuan. Nah, pertemuan mulai dari panitianya itu di masing-masing RT, RW ya, itu diajak ngobrol dan itu tersistem. Jadi kalau sudah ada keputusan bahwa ini mau ada karnaval, nah, konsepnya sudah diciptakan sedemikian rupa tadi supaya ketata dengan tadi itu, bagus itu. Nah konsep-konsep itu harus disosialisasikan kepada masyarakat itu. Nah, masyarakat kepada warganya kepada warga itu. Makanya beliaunya rata-rata punya kreativitas sendiri. Dan rata-rata di situ mengeluarkan biaya sendiri. Itu yang banyak yang terjadi itu begitu. Berarti sebetulnya. Menggunakan swadaya masyarakat begitu. Iya, itu yang banyak terjadi kayak begitu.
Berarti kalau seperti acara-acara seperti pawai itu pasti masyarakat bergerak cepat begitu ya Pak? Iya, pawai pasti bergerak. Nah Pak, selain biasanya untuk acara pawai, biasanya peringatan Hari Kemerdekaan itu apa lagi sih Pak selain adanya pawai? Apa saja? Tasyakuran, lomba-lomba, kan itu kan masuk di dalam rangkaian itu. Terus ada hiburan-hiburan itu. Nah, berarti lomba-lomba termasuk dalam rangkaian kegiatan? Rangkaian kegiatan. Cuma tadi yang pawai ini menarik karena daya tariknya itu lebih kuat dan melibatkan besar ya? Masyarakat besar. Oke, lalu biasanya kalau untuk apa itu yang ditampilkan masing-masing wilayah ya Pak ya, itu tergantung dari apa ya Pak ya? Maksudnya tergantung dari apa yang ada di daerahnya begitu ya Pak ya? Iya, konsep, tergantung yang dibuat oleh konsep oleh kepanitiaan tadi itu. Makanya kata kuncinya adalah konsep yang baik. Itu kata kuncinya. Kalau menurut Pak Kolik, konsep yang unik seperti apa Pak? Kalau unik ya relatif lah. Konsep tadi kan ada yang sakral depan, ada yang apa jenisnya, ada kolaborasi tradisi sama hiburan. Ya hiburan-hiburan itu. Ya itu kan keunikannya muncul-muncul di situ. Kreativitas masyarakat tuh lucu-lucu. Oke, berarti apa tuh setiap tahun mesti masyarakat harus menampilkan kreativitas yang unik-unik ya Pak? Iya, itu yang menarik itu. Berarti menurut Pak Kolik semuanya unik? Unik. Ya. Unik dan menarik ya Pak ya. ya. Oke, apakah ada sedikit apa Pak tambahan Pak dengan adanya pawai yang tahun lalu dengan sekarang, apa sih Pak perbedaannya Pak? Dan apa yang harus ditambahkan? Ya kalau melihat keadaan negara, situasi negara bagaimana. Contohnya misalkan ada pandemi kan nggak mungkin pawai, ya, kayak gitu-gitu. Jadi kalau kebiasaan kalau pawai Hari Kemerdekaan itu secara rutinitas itu pasti terjaga. Kenapa? Karena ini kebijakan negara. Beda kalau bersih desa. Bersih desa itu kebijakannya pemimpin saat itu. Kebijakan Pak ya? Iya, di desa itu. Makanya kalau kepemimpinannya itu adalah orang yang katakanlah suka budaya, suka seni, wah itu luar biasa. Tapi kalau memang tidak ada arah ke situ, ya syukrono gitu loh. Oke. Ini yang saya amati. Berarti kalau dia yang suka berbudaya, suka seni, maksudnya dia akan semakin sering membuat apa itu acara hiburan. Iya. Begitu. Iya. Itu pembedaannya kalau pawai kemerdekaan itu sudah kebijakan negara. Itu dipastikan wajib bahasa-bahasa itu. Keharusan. Tapi kalau bersih desa tergantung daripada kebijakan. Ya, meriah dan tidaknya atmosfer kemeriahnya itu tergantung dari pimpinannya. Dan latar belakang apa yang ada di situ itu di apa? Maksudnya, di tempat itu ya. Apa yang dimiliki daerah itu iya, gitu ya? Itu. Oke. Kalau di Kota Malang sendiri apa sih Pak yang menjadi keunikan dan yang menjadi ciri khas Pak dari setiap tahunnya ada pawai? Kalau pawai di Malang apa? Sama Mbak. Ini kan negara ini. Ini kan negara. Beda kalau hari ulang tahun Kota Malang, hari ulang tahun Batu, beda-beda. Contoh misalnya kegiatan-kegiatan perayaan pawai besar misalnya, oh Batu ada bantengan, itu itu beda. Ini yang kita bicarakan ini. Tapi kalau dari itu misalnya untuk yang pawai budaya ya Pak? Iya. Kalau pawai budaya itu perbedaannya apa Pak dengan yang pawai peringatan kemerdekaan? Jauh beda sekali ya Pak ya? Berarti? Ya pawainya sama, namanya pawai, tapi isinya nggak sama. Yang ditampilkan pun maksudnya tidak sama ya? Iya, tidak sama, sesuai ciri khas masing-masing. Mungkin kalau yang budaya itu lebih difokuskan budaya yang ada di wilayah itu. Iya, gitu, ya. Yang ditampilkannya pun itu ya. Kalau pawai yang kemerdekaan, nah kita pakai tari-tarian Irian Jaya, kita pakai apa kan itu sifatnya global. Oke. Nah Pak, kalau kita berbicara tentang peran serta masyarakat ini Pak, ini apa sih Pak peran serta masyarakat dalam membuat pawai Hari Kemerdekaan menjadi lebih meriah dan bermakna ini seperti apa?
Kalau peran serta biar aktif gitu ya. Satu memang diajak komunikasi, dilibatkan ya. Kalau peran sertanya masyarakat, dia punya kreativitas, itu akan dikeluarkan. Ya, kalau punya uang, dia keluarkan uang itu, gitu loh. Nah itu peran serta masyarakat, itu nyata itu. Iya, betul. Itu di lapangan kayak begitu. Tapi jika ada masyarakat yang kan biasanya kan juga tidak semua masyarakat bisa, Pak. Ada yang mungkin punya kesibukan lain begitu. Bagaimana sih kalau misalnya ada masyarakat yang tidak mengikuti pawai begitu? Oh, enggak ada masalah. Biasanya bagaimana? Apakah ada punishment gitu dari ya sebagian ada, sebagian tidak. Wilayah itu atau bagaimana? Nah biasanya kalau kumpulan di RT RW kan jelas sudah urunan. Nah, kan ada urunan-urunan itu kan partisipasi. Berarti kalau misalnya nggak ikut iuran-iurannya aja deh masuk iya, gitu ya? kan sosialisasi itu sudah Disosialisasikan sama kepanitiaan itu sudah ada. Terlibat sudah diatur begitu maksudnya ya Pak ya? Baik Pak Kolik, ini mau ada yang lewat dulu, kita jeda sejenak. Tetap dalam program acara Ngobrol-Ngobrol Santai. Usai jeda, jangan kemana-mana Pak Wirsa. Iya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Ngobrol Santai, masih bersama dengan saya Anti Arjanti dengan Bapak Kolik Nuryadi selaku pemerhati budaya. Iya, kita masih berbicara tentang adanya peringatan kemerdekaan ya Pak Kolik ya. Kalau kita ngobrol tentang merdeka harus semangat tentunya Pak ya. Oke, Pak Kolik, tadi kan kita terakhir di bagian ini ya, adanya apa itu harus mengajak ngobrol masyarakat. Kalau kita mau melibatkan masyarakat, berarti itu masyarakat itu maunya dideketin terus begitu ya Pak ya? Ya, bukan ya bisa pendekatannya gitu, harus ke teknik saja. Saya ini yang mulai kecil ya, saya ini ketua Karang Taruna, mulai himpunan muda-mudi, ya pernah jadi ketua Karang Taruna, pernah aktif di RW. Ya, saya menjadi LPMK, jadi luar biasa. Aktivis kampung itu dari kecil saya. Jadi bagaimana tata cara meningkatkan kebersamaan, pelibatan masyarakat. Nah itu banyak evaluasi yang harus dilakukan. Gitu. Kalau intinya bahwa masyarakat itu pasti bisa diaktifkan gitu Mas. Sudah ada pola bahwa masyarakat itu sepakat, apalagi ada nilai atau ada value yang akan dicapai. Contoh kalau pawai kemerdekaan, meningkatkan semangat nasionalisme, ya rasa memiliki negara itu tinggi, kan itu pasti jalan. Itu makanya dari yang pasif menuju ke aktif begitu. Iya. Semudah itu Pak. Loh, kalau kita praktek di lapangan mudah, tapi bagi orang-orang yang teoritis tidak. Jadi tergantung pelaku di lapangan ini. Tapi Pak Kolik ini 11-12 ya antara teoritis dengan praktek ya. Atau imbang ya mungkin Pak Kolik ini ya. Ya pokoknya apa yang kita sampaikan ini adalah pengalaman. Iya, betul. Baik. Berarti itu memang harus betul-betul ada pendekatan apa khusus untuk masyarakat ya Pak ya gitu. Intinya sering diajak ngobrol gitu. Baik Pak, lalu bagaimana sih Pak caranya membuat pawai Hari Kemerdekaan bisa lebih inklusif dan melibatkan semua lapisan masyarakat gitu Pak? Jadi biar nggak ada yang absen. Sama sebetulnya, hanya beda-beda tipis ya. Ya. Kita ini bisa menciptakan apapun kalau sudah kreativitasnya, kepanitiaan atau kepemimpinan sudah jalan. Bagaimana bisa melibatkan itu di samping komunikasi aktif, ada sesuatu momen, bisa ada suatu acara yang apa ya tertentu diganti, misalkan makannya gratis, apa kayak begitu itu. Gitu ya, iya sih. Itu. Kan sukanya gratis. Kemudian jadi ada imbal baliknya. Iya. Dan contoh misalkan, kalau sekarang masyarakat diajak untuk karnaval, ya berarti dia melibatkan para pemimpin itu di atas begini melihat rakyat ini
apa membuat tontonan. Dia mengeluarkan uang sendiri. Kalau pemimpin yang peka terhadap itu, nanti akhir Agustus tasakuranya atau tasakuranya kan menjelang ya. Oke. Kalau ada terakhir ya, momen terakhir itu kita adalah masyarakat itu ditanggap sama pemerintah. Tontonan-tontonan yang sangat luar biasa, bisa sangat disenangi. Contoh kalau hari ini di budaya percil, tak tanggap percil. Nah, makanannya gratis semua, jadi seluruh masyarakat harus makan. Berarti timbang baliknya seperti itu Pak? Kayak ya? begitu itu. Oke. Nah, itu. Maksudnya langsung mengena ke masyarakat ya? Ya ini rutinitas dan ini harus berkelanjutan, terus-menerus diciptakan ini. Nah, saya ngomong ini melakukan. Gitu biasanya. Berdasarkan pengalaman iya, nyata jadi begitu memang ya Pak tidak ya? banyak, tetapi kalau untuk menciptakan sinergitas antara pemerintah dan rakyat, kayak begitu itu caranya. Jadi tahu, pemimpin ini tahu, panitia itu tahu tentang apa yang diharapkan oleh masyarakat. Untungnya Pak Kolik ini peka ya pada saya ya. Bisa aja. Oke. Jadi itu pelibatan. Baik Pak, berarti itu adalah salah satu mungkin trik atau cara khusus dari seorang pemimpin untuk apa itu pendekatan kepada masyarakatnya. Mungkin bentuk kecintaannya pemimpin kepada masyarakatnya begitu ya Pak? Ya. Baik. Nah lalu Pak, bagaimana sih Pak cara mengevaluasi keberhasilan pawai Hari Kemerdekaan? Dikatakan berhasil tuh yang seperti apa sih Pak? Nah itu tadi ya, keberhasilan itu dilihat bahwa kita evaluasi berapa jumlah masyarakat yang terlibat. Itu satu, kita mengevaluasi kayak gitu-gitu. Berapa jumlah masyarakat? Berarti dihitungin dong Pak? Dihitung, kan kelihatan di lapangannya berapa grup yang hadir ya, kan kelihatan. Iya, baik. Itu kan cara mengevaluasi, itu berarti keterlibatan masyarakat tinggi. Itu kita evaluasi. Terus kalau ada konsep-konsep yang ada kekurangan-kekurangan konsep ditambahi. Siapa Pak yang menambahkan? Kan untuk berikutnya, ini kan evaluasi. Oke. Ini kan evaluasi. Masukan begitu hasil ya? Kan, hasil evaluasi kan hasilnya. Iya. Itu untuk kemudian hari tahun depan supaya dijalankan kelemahan-kelemahan. Ya, biar lebih bagus ya, lagi. Mencari kelemahan-kelemahannya itu ya dievaluasi. Ya, jadi satu adalah pelibatan, terus ada sesuatu tatanan yang kurang, anu itu tadi, iya, terus ada, dekori ini kurang ini, kemarin salah ini kalau saya, begini, itu ya, kursinya tidak harus begini lah, kayak gitu-gitu, itu evaluasi. Baik. Berarti kalau untuk dari segi evaluasi dari itu aja Pak, atau yang ada yang lain lah dari segi evaluasi? Jalan, pengaturan jalan, supaya tidak terlalu mengganggu kepentingan umum. Terus jumlah tata cara mengatur keamanan, kan macam-macam itu. Baik. Jadi harus dievaluasi. Kalau untuk pengaturan jalan itu yang sering kali terjadi ada kesalahan dari apanya Pak? Mungkin dia melebihi apa tuh yang untuk yang orang pejalan kaki atau bagaimana biasanya maksudnya untuk yang pengaturan jalan? Kalau jalan itu berhubungan dengan isu, berhubungan dengan keamanan, berhubungan dengan apa kayak gitu lah saya maksud itu Pak ya. Jadi nggak terlalu mengganggu tapi tetap tetap meriah itu bagaimana kan gitu loh. Kalau terlalu mengganggu kan, contoh misalkan ini kita buat tontonan mengganggu masyarakat umum terlalu lama, nah, itu kan harus dievaluasi. Itu kalau berkaitan dengan jalan. Kayak begitulah, kalau jalan, kalau masyarakat tahu lah sudah jalannya mau dilalui ini gitu. Kalau membuat satu tampilan kreativitas, ya kalau nggak cocok puso ya nggak usah pakai puso kan, begitu loh bacanya kayak gitu loh. Nah, itu evaluasi itu terjadi dengan sendirinya. Baik. Nah kalau untuk yang dibandingkan tahun-tahun lalu dengan yang sekarang tuh, apakah ada Pak biasanya perbedaan evaluasinya? Apakah hampir sama dengan tahun sebelumnya evaluasinya? Sama atau gimana? Pengertian evaluasi ini kan menilai kan, apa yang kurang nanti ditambah. Dan setiap kan ada perubahan-perubahan. Oke, berarti. Jadi masing-masing pawai itu juga pasti ada itu. Oke. Ya kayak begitu itu. Jadi
tergantung bagaimana masyarakat di kepanitiaan di situ kepekaannya itu yang penting sebetulnya. Oke, baik Pak. Nah, kalau untuk Pak Kholik selaku pemerhati budaya ini Pak, kira-kira apa sih Pak dari tahun ke tahun di setiap momen pawai kemerdekaan ini apa sih Pak yang menjadi evaluasi yang mungkin yang paling besar yang paling sering kali sebutkan apa sih Pak? Evaluasi yang sering kali terjadi. Satu poin mungkin satu ya kalau sekarang ini kan rame-ramenya order kayak gitu kan perlu dievaluasi. Ini kalau yang sekarang kayak begitu itu. Kalau dari dulu sampai terkini itu rata-rata sama. Sama ya Pak ya? Sama, tinggal pengemasan karena ada teknologi terbarukan, karena ada media yang tinggal itu. Sama, karena niatnya sama. Ini pawai peringatan kemerdekaan. Itu. Oke, baik Pak, kita kembali ke tentang cara mempertahankan nih Pak. Nah ini bagaimana sih Pak Kholik cara mempertahankan semangat pawai ini Pak di hari kemerdekaan dan membuatnya menjadi lebih berkelanjutan lagi gitu Pak? Kalau pawai kemerdekaan itu mudah. Kenapa? Karena ini kebijakan negara. Serentak. Jadi aura keluar ini mempengaruhi. Jadi guru 17 saya orang-orang nom-nom wis generasi muda dilibatkan itu sudah baru gini. Nah, ini karena ada media yang mendorong ini. Ya, ini kalau untuk mempertahankan ini kalau pasti bertahan. Kenapa? Ya itu tadi. Karena ini punyanya negara. Karena memang ini dilakukan serentak juga begitu ya Pak ya. Itu. Berarti kembali lagi karena kebijakan pusat Pak. Iya, kebijakan pusat. Oke, baik. Pak Kholik ini untuk pesan-kesannya ke pemirsa Dharma TV yang di rumah yang sedang menyaksikan tayangan ini, silahkan Pak Kholik disampaikan menuju ke closing statement. Monggo Pak Kholik. Oh ya. Kalau tentang pawai kemerdekaan itu adalah memang kebijakan negara. Jadi kawan-kawan perlu diketahui bahwa dimanapun kita berada itu kebijakan politik itu ada, kebijakan hasil politik itu ada. Makanya teman-teman di budayawan ini ya, harus melek juga tentang politik. Mungkin itu. Kenapa? Karena ini ngomongin negara, saya sampaikan bernegara itu berpolitik, tidak ada ruang negara yang itu karena negara itu hasil dari konsensus politik. Baik. Teman budaya wajib juga mengerti tentang politik kebudayaan. Harapan kedepannya kayak gimana Pak? Disampaikan silakan Pak untuk harapan kedepannya. Ya harapan saya generasi berikutnya tahu identitas dirinya, ya. Tahu leluhurnya dengan karya-karyanya yang hari ini perlu dilestarikan, dikembangkan, ya, dimajukan dengan model kekinian dan tidak menghilangkan akar dari sejarahnya. Saya kira itu. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Kholik atas perbincangan kita hari ini Pak. Nggak sampai. Dan pemirsa Dharma TV yang di rumah, tidak terasa kita ada di penghujung acara, itu berarti kita harus pamit dan undur diri pemirsa. Dan terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.